Shalom saudaraku, bacaan hari ini membawa kita pada satu pelajaran rohani yang sangat serius. Kesalahan kecil berdampak besar. Pada renungan sebelumnya telah kita bahas bahwa Nuh adalah orang benar yang diselamatkan Allah dari air bah. Namun setelah keselamatan itu, ia tetap saja sebagai manusia yang memiliki kelemahan. Nah, saudara, firman Tuhan dengan jujur mencatat kejatuhan Nuh dan respon anak-anaknya terhadap situasi yang seperti ini. Firman Tuhan ini memperlihatkan bahwa dosa seringkali tidak dimulai dari kejahatan besar, saudara, melainkan dari kesalahan kecil yang diabaikan, namun kemudian berkembang menjadi dampak yang luas dan panjang. Bacaan kita di Kejadian 9 ayat 18 sampai 28. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, "Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." Lagi katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya." Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Nah, saudara, tiga kebenaran sejati yang akan kita renungkan. Pertama, kesalahan kecil membuka peluang dosa di ayat 18 sampai 22. Saudaraku, kejatuhan Nuh tidak dimulai dari niat jahat, tetapi dari sebuah kelalaian. Ia mabuk dan kehilangan kendali atas dirinya. Ya, kesalahan yang tampak pribadi dan kecil ini membuka peluang bagi dosa lain untuk masuk. Bukan hanya dalam hidupnya saudara, tetapi juga dalam kehidupan keluarganya. Ham melihat ketelanjangan ayahnya dan tidak menjaga sikap hormatnya. Ia memilih untuk menceritakan aib itu kepada saudara-saudaranya. Nah, firman Tuhan ini menunjukkan bahwa ketika satu kesalahan dibiarkan, dosa lain dengan mudah akan mengikutinya. Karena itu saudara, waspadalah terhadap hal-hal yang kecil yang sering dianggap sepele. Jaga disiplin hidup dan kekudusan pribadi saudara. Karena kelalaian kecil itu dapat membuka pintu bagi dosa yang lebih besar. Yang kedua saudara, kesalahan kecil menambah dosa lainnya di ayat 23 sampai 24. Dari ayat ini kita melihat respon Ham menambah dampak dosa yang ada. Ia tidak hanya melihat tetapi juga menyebarkan aib ayahnya. Sebaliknya, Sem dan Yafet lebih memilih sikap yang benar dengan menutupi ketelanjangan ayah mereka tanpa melihatnya. Firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa dosa tidak pernah berdiri sendiri, saudara. Cara seseorang merespon pada kesalahan itu dapat memperbesar atau membatasi dampak dosa itu sendiri. Sikap hati menentukan apakah dosa akan meluas atau dihentikan. Jadi mari kita belajar merespon kesalahan dengan hikmat.
jangan memperbesar dosa orang lain dan juga diri sendiri melalui perkataan dan sikap, tetapi jadilah alat pemulihan yang membawa kasih dan kehormatan bagi orang lain. Dan yang ketiga saudara, kesalahan kecil berdampak besar di ayat 25 sampai 28. Peristiwa yang bermula dari kesalahan kecil ini berujung pada konsekuensi yang begitu besar dan panjang saudara. Nuh mengucapkan berkat dan kutuk yang berdampak hingga generasi selanjutnya. Pilihan moral yang tampak sederhana saudara, ternyata itu membawa pengaruh lintas generasi. Dengan demikian, melalui firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup orang percaya itu selalu memiliki dampak yang lebih luas daripada yang ia sadari. Kesalahan kecil hari ini dapat membentuk masa depan yang besar, baik dalam berkat maupun juga konsekuensi atau kutuk. Karena itu mari kita hidup dengan kesadaran bahwa setiap keputusan itu memiliki dampak jangka panjang. Mari kita bangun kehidupan yang berkenan kepada Tuhan agar hidup kita menjadi saluran berkat bagi generasi selanjutnya. Pertanyaan saudara, apakah ada kesalahan kecil dalam hidup saya yang selama ini saya anggap sepele? Bagaimana sikap saya ketika melihat kesalahan orang lain? Dan dampak apa yang sedang saya bangun melalui pilihan hidup saya di hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar saya hidup berjaga-jaga dan rendah hati. Mampukan saya menutup pintu dosa sejak awal dan hidup dalam kebenaran-Mu, agar hidup saya membawa berkat, bukan dampak yang menyakitkan dan bahkan kutuk bagi saya dan generasi selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, saudara, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat. Tuhan memberkati dan menuntun hidup saudara. Kiranya Tuhan memberi hikmat agar setiap langkah hidup saudara berkenan kepada Allah dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah saudara, jika membutuhkan doa, pendamping rohani atau konseling, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada renungan SKS berikutnya. Shalom.